Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah sehat, sehat Pak. Bapak. Semangat. Sehat, Alhamdulillahirrahmanirrahim. semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba Bapak tanya dulu, siapa yang tadi pagi sholat subuh, Cung? Angkat tangan. Saya, Salat saya. Pak. Iya. Siapa yang tadi pagi bangunnya kesiangan, Cung? Firman. Firman. Nendra tuh Pak Nendra. Nendra. Siapa yang tadi pagi tidak mandi sebelum ke sekolah, Cung? Padli, Pak. Wah, bahaya ini. Bisa seisi kelas tercium aromanya ini. Mandi Padli. Mandi Pantesan ya. bau. Iya. Kenapa Bapak tanyakan siapa yang sholat subuh, siapa yang mandi pada saat pagi hari? Karena itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat. Makanya kita menjaga, kita mensyukuri, kita menjaga kesehatan yang sudah Allah berikan, menjaga memanfaatkan usia yang sudah Allah berikan kepada kita dengan cara yang baik, dengan beribadah. Kita bangun tidur diawali dengan beribadah. Begitupun menjaga kesehatan, kita gunakan kesehatan untuk beribadah, untuk belajar. Salah satunya adalah kita mandi pagi hari agar saat belajar kita segar, tidak bau asem, tidak bau-bau apa bangun tidur dan yang lainnya. Oke, sebelum kita mulai belajar, coba Bapak cek dulu siapa yang hari ini tidak masuk sekolah. Aulis ada, Ada. nah, Lukman ada, Hadir. iya Mila ada, iya ini semuanya ada ya. Alhamdulillah, artinya semuanya sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berdoa bersama-sama dipimpin oleh Lukman. Silakan Lukman. Ketua kelas. Mari kawan-kawan, kita belajar kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robi billahi robba fi memori. Kemudian, anak-anak, sebelum kita mulai belajar pada pelajaran di pagi hari ini, coba Bapak tanya dulu, siapa yang masih ingat dengan pelajaran di hari kemarin, di pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Kita belajar apa Saya lupa, kemarin? Pak. Saya Oleh lupa, masih Pak. ingat? Oh lupa. Coba siapa Lupa. yang masih ingat? Ya. Yang masih ingat coba. Oke, oh iya bagus, Sunendra. Pinter. Kemarin kita belajar tentang surat Al-Kafirun. Nah, Iya, Oh Pak. iya Surat Pak, iya ya. Al-Kafirun. Saya ingat Gimana sih Pak. teman-teman tuh pada ingat ya? lupa juga? Nah, sekarang coba Bapak tanya kembali. Al-Kafirun itu surat menjelaskan tentang apa kira-kira kemarin kita bahas? Orang-orang kafir, Pak. Tentang Orang-orang Tentang toleransi Pak. toleransi, Pak. Persaudaraan, Pak. Toleransi. Agama, Oke, Pak. pinter semuanya. Masih ingat, Alhamdulillah. Apa yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, jangan sampai lupa ya. Itu semua harus kita ingat. Kenapa? Agar nyambung dengan pelajaran berikutnya. Karena biasanya materi yang kita pelajari itu, dari materi sebelumnya akan bersambung dengan materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi berikutnya pada bab yang baru, yaitu tentang persaudaraan. Apa tujuan pembelajaran dari persaudaraan, dari materi persaudaraan yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah kita harus mampu menjelaskan mana persaudaraan, kita harus bisa menyebutkan macam-macam persaudaraan dan menjelaskannya. Juga kita harus, yang paling penting, kita harus bisa menerapkan perilaku persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita jauh ke materi pembelajaran, coba kita sedikit bercermin, amati diri kita masing-masing. Dari mana asal kita? Apa suku kita? Kemudian apa bahasa kita? Apa warna kulit kita? Apa agama kita? Kemudian siapakah yang kamu anggap saudara? Apakah menurutmu saudara itu hanya yang sama denganmu? Juga siapa yang membantumu saat kamu kesulitan? Oke, free memory ya. Kemudian
Sebelum memulai ke materi pembelajaran tentang persaudaraan, Bapak ada sedikit nih video yang silahkan bisa diamati. Ini berhubungan dengan persaudaraan. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita diharusnya jaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang ngelarang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang perang? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya saat bahas tentang SARA, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahasa SARA itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa ngakuin dan terima perbedaan. Jadi, kenapa sih kita susah akur? Simpelnya banget, ada sebuah teori yang menjelaskan fenomena ini. Teori ini agak Baik, itu adalah video yang Bapak bagikan kepada kalian. Kenapa Bapak menyisipkan video di awal pembelajaran? Coba ada yang tahu apa kira-kira hubungannya dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Tadi kan Bapak sampaikan kita akan belajar tentang persaudaraan. Kemudian Bapak menampilkan video ini. Kira-kira ada yang mau jawab? Coba Firman barangkali mau nyoba jawab? Hmm, bingung, Pak. Bingung? Oh iya, tidak apa-apa. Ini baru Suku Pak, berbeda, ya. Saya, Pak. tapi kita bersaudara. Oh iya, Kita pinter. saudara, walaupun Iya. berbeda, Berbeda, Pak. beda ras, beda suku, agama, tapi Ah, kita bersaudara, Pak. pinter. Iya, Betul Pak. sekali. Video tadi menggambarkan tentang bagaimana kita harus menjaga persaudaraan. Agar apa? Agar tidak terjadi konflik yang berkaitan dengan SARA. Gitu ya. Iya, Pak. Yang kita tahu kan SARA itu hubungannya dengan suku, dengan agama, dengan ras, dan yang lainnya. Yang itu bisa menjadi bahaya jika kita tidak menyikapi dengan bijak. Baik, kita tinggalkan videonya, kita lanjutkan ke materi pelajaran. Nah, ini. Apakah arti persaudaraan? Coba, ada yang tahu arti persaudaraan? Saling mengikat, Seduluran. Pak. Saling Ya, bersatu, saling mengikat bersatu, bersama. mengikat bersama. Iya, pinter. Lah. Ini boleh, pinter. Ikatan darah, Pak. Ikatan darah juga bisa. Betul sekali. Tidak berkelahi, Pak. Tidak Tidak berkelahi. berkelahi, oke betul. Ahmad Fadli tidak berkelahi. Oke, semua jawaban kalian tuh benar semuanya tentang persaudaraan. Nah, ini jika kita bahas apa arti persaudaraan, persaudaraan di dalam Islam itu disebutnya dengan ukhuwah. Sedangkan dalam arti luasnya, persaudaraan adalah ikatan yang terjalin di antara sesama manusia karena memiliki pandangan, yaitu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun latar belakangnya. Kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia itu bersaudara, hanya saja kemudian mempunyai latar belakang yang berbeda. Kemudian dari latar belakang yang berbeda itu kita bisa bedakan, bisa kita lihat misalnya ada yang beda suku, lihat di gambar ya, ada yang berbeda suku, ada berbeda warna kulit, ada juga yang berbeda agama atau keyakinan. Ini kan di gambar-gambar ini sangat jelas bahwasanya kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah itu unik, semuanya punya perbedaan. Punya perbedaan masing-masing dan kata Rasulullah, perbedaan itu adalah sunatullah, membawa rahmat. Makanya nanti akan ada tugas untuk kita bagaimana cara kita menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Baik dari perbedaan suku, bangsa, budaya, warna kulit, agama, dan yang lainnya. Kenapa kita harus bersatu dalam perbedaan? Kenapa kita juga harus merasa memiliki sebagai saudara di dalam perbedaan? Ada dasarnya. Kira-kira dasarnya apa? Dasarnya ternyata ada di Quran surah Al-Hujurat ayat 10.
Nah, ada yang hafal surat ini? Ada yang sudah pernah membaca surat ini? Musa. Iya, oh Musa pinter tuh. Bapak paling ingat Musa itu pernah ikutan lomba tahfidz Quran ya? Ya, juara tuh, Pak. Ayo mantap tuh Musa. Juara Juara MTQ, Pak. iya, kabupaten, Pak. Senasional. Iya, hebat. Iya. Nah, sekarang ini surat Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan. Bapak bacakan dulu, nanti kalian ikuti sama-sama. Bapak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Enak maning, Pak. Allah. Sekarang Bapak potong-potong tiap kalimatnya, kalian ikuti sama-sama. Bapak dulu baca bismillah sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Gimana? Bisa bacanya? Bisa, Pak. Nah, kan semuanya di kelas ini pada udah pintar baca Quran, pasti bisa. Nanti juga dihafal dikit-dikit, dipotong-potong kalimatnya akan hafal dengan sendirinya. Coba sekarang baca artinya sama-sama. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu berdamailah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, jadi memang sudah ada dasarnya dari Allah bahwa kita harus bersaudara apapun latar belakangnya. Nah, berbicara dengan latar belakang, bersaudara dengan tanpa melihat latar belakang, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis persaudaraan. Nah, jenis-jenis persaudaraan di dalam Islam atau yang tadi kita sebut ukhuwah itu terbagi berapa di sini? Terbagi 3 ya. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah. Artinya yaitu persaudaraan karena persamaan agama, yaitu sama-sama beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena persamaan bangsa dan negara. Misalnya karena kita sama-sama orang Indonesia nih. Bapak orang Indonesia, kalian juga sama orang Indonesia, makanya kita diikat oleh ukhuwah watoniyah. Dan yang ketiga, ini adalah ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan karena persamaan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah mau sukunya apa, agamanya apa, budayanya apa, bahasanya apa, dari bangsa manapun. Jika kita sama-sama manusia yang diciptakan oleh Allah, artinya kita diikat oleh ukhuwah insaniyah. Kita ini saudara. Makanya ingat, bersaudara itu bukan hanya karena hubungan keluarga, bukan hanya kakak adik, bukan hanya ayah ibu, bukan hanya orang tua dan anak saja, tapi saudara karena kita ini sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kalau kita sudah mengenal tentang jenis-jenis atau macam-macam ukhuwah atau persaudaraan, kira-kira nih apa yang harus kita lakukan dan apa yang dilarang yang tidak boleh kita lakukan? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghormati perbedaan suku, budaya, bangsa, bahasa, dan agama. Apapun perbedaannya, yang kita cari adalah titik persamaan atau kalimat sawa. Kalimat sawa artinya titik persamaan.
Yang kedua, menjalin silaturahmi dengan siapapun tanpa ada rasa curiga, tanpa ada rasa prasangka buruk dan yang lainnya. Silaturahmi, yang penting kita bisa berbaur dengan siapapun, kesampingkan dulu masalah perbedaan suku, budaya, bangsa, bahasa, dan agama. Kita semua diikat sebagai saudara. Nah, kemudian itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang yang dilarang, yang tidak boleh kita lakukan. Di antaranya satu, membeda-bedakan teman. Dua, melakukan bullying. Tiga, menghina perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan yang lainnya. Kira-kira Bapak nanya, ada nggak di sini yang suka membeda-bedakan teman, milih-milih teman kalau main atau belajar? Ada tidak? Enggak, Pak. Nendra suka milih-milih teman? Iya Pak, itu Nendra Pak. Enggak, Iya? Pak. Kadang Firman aja, Pak. Nakal, Pak. Nggak Oh mau gitu. temenan, Pak lah. Oh, kita boleh sih kalau milih antara teman yang baik dengan yang nakal, karena kan itu untuk kita juga, kebaikannya untuk kita juga. Kita boleh milih, maksudnya yang tidak boleh membedakan itu adalah kita tidak boleh membedakan karena ada perbedaan suku, budaya, bangsa, bahasa, dan agama, dan yang lainnya. Tapi kalau milih antara baik, buruk, teman itu boleh, karena itu akan berpengaruh pada kita. Kemudian kedua, siapa yang suka melakukan bullying? Tahu bullying? Tahu Pak. Pak, Apa coba kalau dia bullying apa? Apa sih bullying? ngecekin temen, Menghina Pak. Pak. Oh, menghina, mengejek. Kan Pak, Iya. mengolok-olok Pak. Iya. Firman Orang Bu tua, suka Pak, itu, Pak. ngebully. Firman, Pak. Ngajarin orang tua, Firman Pak. suka ngebully, Bu, Pak. Manggil nama orang Bully tua perempuan Pak, tuh, bukan Pak. manggil Itu nama tidak boleh ya. aslinya Itu Pak. tidak boleh Nih, dilakukan. teman-teman gerakin. Bullying tidak boleh Masukin. dilakukan, baik dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Kenapa? Menyakiti teman. Asli, awas Menyakiti deh. teman. Gimana rasanya kalau kita yang dijadikan objek bullying, kita yang dihina, yang diejek, kan rasanya sama, tidak enak, sakit hati. Sakit, Pak. Makanya, makanya jangan sampai kita Berarti, melakukan Pak. bullying. Kita mah baik-baik aja dengan siapapun. Semuanya bersaudara. Jadi itu ya yang harus dilakukan dan yang dilarang. Kemudian, apa sih manfaatnya kalau kita menjaga persaudaraan? Satu, apa ini manfaatnya? Hidup menjadi Hidup menjadi rukun, Pak. Rukun dan damai. Mai. Dengan sesama manusia. Yang kedua, Terhindar Dari perpecahan. perpecahan atau perselisihan. perselisihan. Dan yang ketiga, Saling memberi manfaat. memberikan manfaat satu sama lain. hidup rukun dan damai itu menyenangkan bukan? Menyenangkan, Menyenangkan Pak. sekali Pak. Kita kemanapun, pergi dengan siapapun, berkawan dengan siapapun, itu sangat menyenangkan. Banyak teman, banyak saudara itu menyenangkan. Bisa saling tolong, bisa saling bantu. Terhindar dari perpecahan. Tidak ada perselisihan, tidak ada punya musuh. Pokoknya kemanapun bersaudara, dengan siapapun bersaudara. Nah, itu adalah materinya yang kita pelajari. Berikutnya, setelah kita mempelajari materi tentang persaudaraan, Bapak akan membagi kelompok di kelas ini menjadi 3 kelompok. Dan seperti ini kelompoknya. Nah, di sini ada tugas kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 ketuanya Lela, kelompok 2 ketuanya Lukman, kelompok 3 ketuanya Sunendra. Nanti ada anggota-anggotanya masing-masing. Apa tugas kelompok ini? Kita akan membuat poster. Posternya tentu berhubungan dengan materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang persaudaraan. Nah, ada 3 di sini yang Bapak batasi. Satu, larangan melakukan bullying. Yang kedua, cara menjaga persaudaraan. Dan yang ketiga, ajakan bertoleransi. Nah, kira-kira siapa nih yang mau memilih larangan bullying? Kelompok 1, 2, atau 3? Silahkan dipilih. Ya, silahkan. Ya, nanti Oke, menjaga siapa? persaudaraan silahkan dipilih. Oke. Oke ya, masing-masing sudah punya objek masing-masing. Berikutnya, silahkan siapkan semua peralatannya yang akan digunakan, yang dibutuhkan. Silahkan. HVS atau kartonnya sudah Bapak sediakan. Kalian siapkan alat-alatnya yang dibutuhkan, pensil, penggaris, pensil warna, krayon, penghapus, dan yang lainnya. Dan untuk pembuatan posternya kita batasi ya, 30 menit aja. Dan nanti setelah selesai, kita presentasikan, masing-masing kelompok menyampaikan selama 10 menit dari hasil poster yang sudah dikerjakan.
Baik, pre-memory. Oke anak-anak semuanya, sudah selesai tugas dan ini hasil tugasnya. Luar biasa. Ini sangat-sangat bagus ya. Sangat-sangat bagus. Ini kelompok pertama membuat poster dengan gambar stop bullying. Iya Pak, stop Pak. Iya. Jangan bullying Pak. Kemudian yang kedua ada tuntutan menjaga hubungan persaudaraan atau cara. Ya. Yang ketiganya tentang toleransi. Dan tadi Bapak kan menyampaikan boleh mencari sumbernya dari manapun silahkan. Dan ini Bapak yakin kalian mencari sumber dari yang sumber-sumber yang relevan. Mau di internet ataupun mau di buku paket atau apapun. Dan ini hasilnya. Dan luar biasa ternyata kalian punya bakat menggambar, punya bakat untuk membuat poster luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Nah, berikutnya sekarang coba Bapak ingin minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari posternya. Silahkan Lela, dipimpin oleh Lela. Ya Pak, jadi posternya kita nggak boleh bilang kamu jelek, gendut, bodoh ke teman kita. Kita harus stop yang begituan Pak. Ya, betul, betul, betul. Makasih. Kemudian kelompok yang kedua, silakan Lukman, presentasikan. Ya Pak, kelompok 2 itu tuntunan menjaga hubungan persaudaraan Pak. Ya, contohnya. Buruk, terus tidak boleh membenci. Iya. Jangan melihat kesalahan orang lain. Oke, cukup. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, Nunendra, silakan sampaikan, presentasikan, mewakili Ya kelompok Pak, 3. di sini kelompok kita menggambar Pak, menggambar yang suku-suku yang ada di Indonesia Pak. Iya, iya. Ketika kita saling merangkul, begitu indahnya Pak. Iya. Oke, terima kasih ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan tugasnya dengan baik. Dan Bapak akui, ini semuanya gambarnya luar biasa. Nah, nanti kita akan pasang semua poster-poster ini di tempat-tempat di sekolah yang strategis sehingga orang bisa lihat. Sehingga teman-teman kita semua satu sekolah bisa mengikuti, bisa menghentikan mana yang harus di-stop, yaitu stop bullying, mana yang dilakukan, yaitu menjaga persaudaraan dan juga toleransi. Kita pasang nanti di tempat manapun. Nanti Bapak yang bantu. Nah, berikutnya, karena kita sudah selesai dengan hasil proyeknya yang luar biasa, sebelum ditutup, seperti biasa, ada oleh-oleh. Oleh-olehnya yaitu tugas mandiri. Masih semangat kan? Ini ayam, Pak. Oh, mie ayam nanti ada mie ayam. Nanti mie ayam ya. Kita ke kantin sama-sama nanti dipimpin oleh ketua kelompok masing-masing ya. Siap. Oke. Siap, Pak. Nah, oleh-olehnya tugas mandiri. Ini nanti setelah selesai pelajaran ini, pas pulang nanti silahkan diklik linknya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan dijawab. Dan ini sangat mudah. Ini evaluasi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Insya Allah semuanya sangat mudah dan Bapak yakin pasti nilainya 100 semuanya. Oke. Nah setelah itu, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau nyoba menyimpulkan? Sebelum Bapak menyimpulkan? Saya Pak, saya Pak. Oh, Sunendra, silahkan Sunendra. Ya teman-teman, kesimpulan hari ini yaitu kita harus bersaudara karena ikatan yang terjalin antara sama manusia karena adanya pandangan yang sama sebagai makhluk Allah. Kemudian ukhuwah Islam itu ada 3. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, kemudian ukhuwah watoniyah, dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah Pak. Itu Pak. Oke, cakep, pinter. Tepuk tangan semuanya. Bapak yakin ini mah kalau Sunendra udah jawab dengan betul seperti ini kesimpulannya, Bapak yakin semuanya juga pasti bisa. Iya dong. Iya, Sunendra ketua kelompoknya pasti yang lain juga bisa. Nah, bisa Pak. Iya pasti. Kemudian kita coba refleksikan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan sekali Pak. Menyenangkan sekali. Menyenangkan Pak. Menyenangkannya karena apa? Kita bisa bersaudara Pak. Menggambar, oh bikin pasti poster. Menggambar, bisa mewarnai Pak. Iya, kemudian apakah ada yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Banyak Pak. Banyak sekali. Harus mengikat saudara Pak. Iya, toleransi. Mengikat saudara maksudnya saudara kita diikat itu di talian atau bagaimana?
Kita Ya, saling kumaha. bersaudara, Pak. Iya, banyak yang kita dapatkan. Kemudian, apakah ada yang kurang dengan pembelajaran hari ini? Mungkin dari Bapak cara penyampaiannya atau apa yang kurangnya barangkali? Ambilin. Ianya Sudah nggak bagus, ada. Pak. Sudah Nggak ada bagus. paham, Pak. Paham. Iya, alhamdulillah Ianya. Fatma sudah paham. Yang jelas, setiap kali pembelajaran, Bapak selalu terbuka dengan semua anak-anak dan semua murid-murid. Jika Bapak ada yang kurang, ada yang salah, tolong sampaikan pada Bapak biar setiap saat belajar itu ada perbaikan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sebelum diakhiri, Bapak sampaikan juga nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi surah Al-Maidah ayat 2. Nanti silahkan dibaca dulu bukunya di rumah, buku paketnya dibuka, buku Al-Maidah ayat 2-nya. Nanti saat pembelajaran pertemuan berikutnya, mudah-mudahan semuanya sudah ada gambaran dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian, ini ada oleh-oleh lagi, menghargai perbedaan. Coba, siapa yang mau baca? Musa mau baca? Siapa? Oke. Menghargai perbedaan. Setiap orang diciptakan berbeda dengan keunikan masing-masing oleh Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun kita memiliki perbedaan dengan orang lain, kita tetap harus saling menghargai karena semua individu adalah unik dan istimewa. Oke, cakep. Oke, terima kasih Musa untuk quote-quote-nya di akhir pembelajaran ini. Masih semangat? Semangat, Pak. Oke, semangat. Semangat untuk pelajaran di pelajaran berikutnya. Baik, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.